Dia selalu bermimpi kalau dia adalah titisan seorang raja. Apakah yang menitis ke tubuh seseorang tersebut? Ilmu titisan ini tidak memandang dan tidak menentukan kepada siapa dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Saya akan menjawab pada kesempatan kali ini saya akan berusaha membuka sebuah wawasan tentang ilmu diri sejati atau ilmu yang berasal dari potensi diri sejati secara alami. Jadi ilmu ini bukan dari ilmu qadam alami, bukan dari ilmu titisan alami, tapi ilmu dari potensi diri sejati yang alami. Kebetulan ada sahabat sejati yang menanyakan ini juga, dan sebetulnya ini juga sudah aku siapkan tema dari video ini. Ya, terima kasih sahabat sejati atas nama akun Elsa SBY Surabaya Tandes hadir. Rahayu, izin jika boleh bahas tentang pembahasan Qorin, Hodam pendamping, Hodam leluhur sukma, supaya kita subscriber bisa lebih mengerti apa itu merupakan suatu petunjuk apa dari Hodam Syekh Guru. Soalnya saya mengamati dari sosial media banyak sekali yang seakan-akan bangga tentang mimpi leluhur kerajaan dan lain-lain. Padahal menurut saya itu Hodam jin nyasar supaya si Hodam tersebut mengikuti yang disukai. Ya, pertanyaan yang sangat cerdas menurut saya. Alhamdulillah sobatku, sudah aku agendakan ilmu Hodam atau Hodam pendamping, ilmu titisan atau Hodam leluhur sukma, dan ilmu sejati atau potensi diri sejati. Pada season kali ini aku akan fokus pada yang ketiga saja. Mari langsung saja kita simak uraian berikut. Ada seorang teman saya, beliau kerja di luar Jawa saat ini, dan beliau mulai sering mengalami halusinasi serta hal gaib di kehidupannya saat ini. Dan setelah mengalami proses panjang yang cukup menguras tenaga dan pikiran, akhirnya mata batin beliau terbuka. Dan ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Singkat cerita saja, selama beliau dalam masa transisi, maksudnya antara dalam dimensi lahiriah dan dimensi batiniah, mulainya masa penyesuaian, adaptasi rasa, lahir dan batin, mulainya sesuatu yang selalu asing di kenyataan pandangannya. Jadi contoh seperti ini, dia selalu bermimpi kalau dia adalah titisan seorang raja zaman dulu. Katakanlah Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, saat memerintah zaman Pakuan Pajajaran, yang memerintah kerajaan Sunda Galuh, yang menitis pada dirinya. Kemudian jeda beberapa waktu, ada petunjuk lagi hadir di dalam mimpinya. Biasanya hal seperti ini bisa 3 kali sampai 7 kali berturut-turut. Hal ini seringkali terulang sampai beberapa kali, seperti layaknya sebuah pesan gaib yang mengabarkan dalam alam gaib ke alam sadar seseorang. Kemudian setelah jeda beberapa waktu, ada petunjuk lagi yang berkaitan dengan season pertama tadi. Seperti contoh, beliau mendapatkan pusaka raja tersebut. Pusaka sang raja zaman dahulu masuk ke dalam dada dan tubuhnya. Kemudian juga ada berbagai macam cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya juga. Dan semakin lama semakin banyak pesan-pesan gaib yang hadir pada mimpi ataupun pengalaman gaib. Baik itu pesan lewat suara-suara gaib ataupun pandangan gaib mereka. Menurut aku, jenis ilmu tersebut ada beberapa jenis ilmu. Lalu apakah yang menitis ke tubuh seseorang tersebut tidak lain adalah sebuah sir yang belum sempurna di masa hidupnya dahulu. Sir ini adalah sisi hidup, di mana sisi hidup tersebut bisa turun di dalam sebuah ilmu atau sebuah keyakinan atau nurani atau rasa ataupun badan halus. Contoh di dalam ilmu seperti ini, kita melakukan zikir wirid, kemudian dari daya rasa karsa dan cipta kita melakukan zikir, hiduplah sebuah ilmu yang kita daya upayakan tersebut.
ada sir, ada hidup, sisi hidup atau ruh atau sukma yang lebih jelas atau bahasa apapun, sesuatu yang hidup di dalam ilmu yang kita wirid. Seperti itu contohnya, maksud dari sir tersebut. Dan mengenai ilmu titisan tersebut banyak sekali jenisnya, seperti contoh ilmu pengobatan, ilmu kanuragan, ilmu spiritual, serta ilmu keruhanian, dan masih banyak lagi. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ilmu titisan ini tidak memandang dan tidak menentukan kepada siapa dia turun. Mengapa demikian? Memang sir itu adalah sebuah sisi hidup atau sesuatu yang hidup. Tapi sir tersebut hanyalah sebuah hidup, sekedar hidup saja. Tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki kehendak, seperti layaknya kita manusia yang memiliki kelengkapan akal, hati, dan pikiran. Oleh karena itu, hidup sir tersebut hanya mengalir tanpa bisa berkehendak apa-apa. Ilmu tersebut hanyalah memilih seseorang yang kuat saja. Secara lahir, ilmu tersebut bisa masuk ke dalam diri seseorang, siapapun itu. Jadi pada saat ada tubuh yang memiliki wadah yang kuat, maka akan ada seperti energi yang tarik-menarik, sehingga ilmu tersebut bisa tersedot masuk. Jadi seberapa kuat hati seseorang sebagai wadah untuk mampu menerima itu, dan akhirnya seseorang tersebut pun bisa mendayagunakan ilmu dan kekuatan gaibnya untuk membantu seseorang, seperti mengobati orang sakit, mengusir makhluk halus yang mengganggu, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi kemampuan supranatural yang bisa dia lakukan. Singkat cerita, proses pemikiran manusia tersebut pun setelah menguasai itu semua, maka akan sampai pada keinginan untuk mengenal diri. Mengapa mereka yang memiliki ilmu khodam pendamping, ilmu khodam alami, dan ilmu titisan tersebut masih ingin mencari jati diri? Karena memang bedanya antara ilmu dengan jati diri, mengenal diri, bedanya sangat jauh sekali. Dan akhirnya mulailah timbul pertanyaan dalam benaknya, siapakah aku sebenarnya? Karena tadinya ada dua nama sudah ya, nama si A sesuai dengan KTP kita saat ini, dan nama sang raja, yakni nama lahir dan nama batin. Apakah aku ini Prabu, sang raja, ataukah aku ini si A yang memiliki KTP saat ini sesuai dengan nama KTP kita saat ini? Kalau aku si A, mengapa bisa mengobati orang? Mengapa bisa menguasai gaib tanpa pelatihan? Seperti kekuatan alami yang timbul dalam diri kita sendiri. Mengapa Anda memiliki nama seorang raja dan semua itu tanpa latihan? Tetapi kalau aku ini seorang Prabu, kenapa hidup di dunia sekarang ini yang modern dan sudah bukan zamannya lagi, bahkan era digital, pastinya akan timbul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan. Dan kenyataannya, dengan sedikit membaca sebuah zikir, seseorang tersebut bisa mendayagunakan kekuatan tersebut dengan ilmu persis seperti sang raja. Para sahabat semua, ada 3 jenis ilmu yang digunakan untuk manusia yang mampu mengolah kekuatan spiritual dan supranatural. Yang pertama adalah ilmu khodam dengan pelatihan rutin lengkap dengan tata caranya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu titisan tanpa pelatihan khusus, tapi mampu menguasai. Dan yang ketiga adalah ilmu potensi dalam diri sejati manusia. Dan dari ketiganya ini pun banyak pengakuan dari mereka bahwa itu adalah kekuatan alami semua, khodam alami dan lain-lain, ilmu titisan alami, dan terakhir adalah potensi alami diri sejati manusia. Aku akan sedikit membahas ini, yaitu yang terakhir saja. Ini adalah sebuah ilmu tanpa menggunakan zikir dan rapal. Bagaimanakah ini sesungguhnya? Dari yang ketiga ini hanya akan mengambil inti dari ilmu rahasia diri. Rahasia diri sejati manusia sangat dalam, yakni ada pada daya, rasa, karsa, dan cipta. Itulah rahasianya.
Jadi di sini bukan ilmu, bukan zikir, bukan wirid, bukan rapal ataupun yang lain, tapi daya, rasa, karsa, dan cipta Anda sendiri. Kan sebuah daya, rasa, karsa, dan cipta yang dijadikan satu fokus di dalamnya, maka terwujudlah kun. Dan dari kun tersebut adalah proses terwujudnya sebuah ciptaan. Secara mempribadi, daya, rasa, dan karsa serta cipta manusia ada dalam kondisi alam mikrokosmos atau alam dalam diri. Dan jika dari sudut pandang alam di luar diri atau alam makrokosmos, disitulah ada terhubung dengan tiga cahaya, yaitu Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Salah satu contoh pada sebuah ucapan yang mampu menjadi nyata, tapi ini bukan karena hudam, bukan karena hudam alami, bukan karena titisan, karena pada akhirnya nanti ilmu tersebut pun memang bisa sampai ke situ juga, cuma bukan dari potensi kekuatan pribadi, tapi karena potensi hudam alami dari titisan. Nah, jadi sebuah kata kun atau jadi ini adalah ucapan yang pasti terjadi dan wujud. Sebuah ucapan yang tidak disertai dengan kelengkapan dari ketiganya tersebut, maka tidaklah lengkap. Oleh karena itu sering ada ucapan yang terlihat kosong, hambar, dan tidak ada rasa dan tidak terwujud nyata. Ini karena tidak disertai daya, rasa, karsa, dan cipta. Jadi untuk menjadikan sebuah cipta, sesuatu dengan sebuah ucapan, maka harus menyertakan sisi hidup yang bersifat batin di dalam sebuah ucapan. Dan sisi hidup itu ada dalam daya, rasa, karsa manusia. Bagaimanakah untuk menyambung sebuah ucapan ini menjadi kun atau sabdo dadi? Para sahabat semua, hal ini sebetulnya ada kaitannya dengan tiga rahasia dalam diri manusia atau tiga makom rahasia diri, yaitu Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muhaddis. Silahkan, sudah lama sekali video ini aku share. Para sahabat semua, di dalam menciptakan sesuatu, maka semua itu berasal dari pikiran, otak, atau awal keinginan manusia. Itu adalah daya yang ada pada otak atau Baitul Ma'mur. Kemudian setelah keinginan itu diniatkan di kedalaman rasa, maka itu sudah berada di dalam hati manusia atau sebuah keyakinan yang sangat dalam yang ada di dalam Baitul Ma'mur, dan selanjutnya masuk di dalam karsa atau tempat Baitul Muqaddas, maka akan terciptalah ucapan yang wujud dengan dorongan daya, rasa, karsa. Kemudian ketiganya tersebut dikuasakan ke dalam sebuah kehendak, maka akan menjadikan sebuah cipta. Jadi sebuah daya, rasa, karsa yang dikuasakan di dalam sebuah kehendak untuk menjadi sebuah cipta, maka segala sesuatu ucapan akan menjadi sebuah kenyataan. Para sahabat semua, sebetulnya disitulah eksistensi diri sejati manusia berperan. Oleh karena itu, sesungguhnya yang mampu menyempurnakan keadaan hidup kamu, baik itu lahiriah maupun batiniahmu. Janganlah meyakini apa yang dilihatnya secara kasat mata. Berdoalah kepada Allah supaya putus hubungan dengan hal gaib atau hubungan batin dengan makhluk selain yang ada dalam diri manusia. Terangilah hati dan pikiran kita dengan cahaya keutuhan atau cahaya ilahiyah. Para sahabat semua, sebenarnya pada seseorang yang mampu menguasai ini, sebenarnya sudah ada dalam kondisi mengenal diri. Tapi jika ini tidak dilakukan riset untuk pembelajaran, maka akan sulit dimengerti dan ilmu Allah tidak akan berkembang di sekitar kita. Jadi semua itu harus diilmui, penelitian hingga sampai pada sebuah kesimpulan untuk bisa dijelaskan. Sedangkan pada ilmu titisan, hudam ataupun yang lain, jika tidak mampu untuk menemukan jati diri, maka kita semua akan terhenti di dalam lingkaran ilmu tersebut. Dan mungkin
Hal ini bisa sampai akhir hayat manusia. Subhanallah. Oleh karena itu, jika ada cerita kesulitan saat menjemput ajal karena ilmu, disinilah kira-kira wilayahnya. Ilmu itu tidak mampu menyelami kita. Ilmu itu tidak mampu menyelamatkan kita. Dan pada saat manusia mulai ingin mendekat dan ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada bergunalah itu semua selain keikhlasan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, dan yang terakhir, kemudian siapakah diri kita sesungguhnya? Karena di situ tadi adalah ada nama kita pribadi dan nama batiniah, nama seorang raja. Apakah kita ini adalah diri, nama sesuai KTP kita, ataukah nama raja yang ada di dalam diri? Maka menurut aku, diri pribadi manusia atau diri sejati manusia adalah keutuhan diri pribadi manusia, seperti pada saat kita masih baru dilahirkan dan diberi nama, dan satu kesatuan dari daya, rasa, karsa, dan cipta, ruh, sukma, satu keutuhan diri pribadi, dan bukanlah nama lain yang berasal dari luar diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.